Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan bahas ya kelanjutan dari teori bilangan dan kriptografi. Ya. Pada bagian kedua ini kita akan lebih fokus dan nanti akan kita coba bagaimana melihat prinsip kerja daripada kriptografi, ya. Mulai dari membuat public number dan private numbernya, kemudian kita coba mengetes dengan melakukan enskripsi dari sebuah data dan melakukan hal yang sebaliknya, ya, yaitu deskripsi dari data tersebut untuk mendapatkan data awal, ya, data awal yang sebelumnya dimasukkan. Baik, kita akan coba dulu dari memulai sebuah pertanyaan. Apa itu modular inverse? Jadi secara definisi modular inverse dari A mod M itu adalah bilangan X. Sehingga bisa kita tuliskan di sini A dot dot X, ya. A dot X seperti ini. Kemudian itu ekuivalen dengan 1. Dan ini pada mod M, ya. Mod M. Jadi yang tulisan di bawah ini A dot X ekuivalen 1, ya. Secara matematis kita bisa tulis seperti ini, A kali X itu ekuivalen dengan 1 atau sama dengan 1 pada modul M, ya. Oke, kemudian apa makna sederhana dari kalimat definisi modular inverse ini? Jadi makna sederhananya itu angka, ya, sebuah angka yang kalau dikali dengan A itu hasilnya 1 dalam lingkup atau dunia modulo M. Jadi angka yang dikali dengan A itu hasilnya 1 pada modul M. Nah, itu adalah angka tersebut itu adalah X, ya, atau nanti yang kita sebut sebagai inverse-nya, ya, modular inverse-nya. Contoh di sini kita ingin mencari inverse dari 3 mod 7, ya, 3 modulo 7. Maka secara matematis kita tulis di sini 3x, ya, 3x 3 kali x, ya, itu ekuivalen dengan 1, ya, pada mod 7, ya. Nah, seperti ini. Maka cara mencari inverse-nya adalah kita melakukan perkalian berapa? 3, ya. 3 dikali berapa itu hasilnya nanti ketika di mod dengan 7 itu hasilnya 1. Maka kita coba-coba, ya, misalkan berapa? 3 kali, katakan 3 kali 1, ya, kita coba. 3 kali 2, ya, kita coba. Misalkan 3 kali 3 itu 9, ya. 9 kalau mod 7 berarti masih sisa 2, ya. Kemudian kalau 3 kali 4 itu 12, ya. 12 mod 7 berarti itu masih sisa berapa? 5, ya. Nah, kalau 5, 3 kali 5, 15. 15 mod 7 itu berarti tersisa 1, ya.
karena 2 kali 7 itu 14, maka sisanya 1. Nah, sehingga definisi tentang 3x ekuivalen 1 pada mod 7 itu terpenuhi dengan x-nya kita ganti 5 ya. Sehingga modular inverse-nya bisa kita katakan modular inverse dari dari 3 modul 7 itu adalah ekuivalennya itu 5 ya, atau 3 inverse ya, 3 pangkat minus 1 ekuivalen 5 ya, mod 7. Jadi inverse modnya itu adalah 5. Oke. Di sini ada intuisi penting ya. Di bilangan biasa kalau 3 pangkat minus 1 atau 3 inverse 1, 3 inverse ya, itu dimaknai secara pecahan ya, sepertiga ya. Tapi kalau di modulo itu tidak ada pecahan ya. Jadi diganti dengan angka yang berperan seperti kebalikannya. Nah, syarat pentingnya modular inverse itu ada hanya jika GCD AM itu sama dengan 1. Artinya kalau kita melakukan FPB pada A dan M-nya, maka itu harus hasilnya 1. Nah, ini adalah syarat. Kalau ini terpenuhi, maka pada modular tersebut berarti pasti ada inverse-nya. Tapi kalau ini tidak terpenuhi, berarti tidak ada nilai inverse-nya. Oke, yang kedua kita lanjut ke sebuah pertanyaan, apa itu Bezout identity? Ya. Identitas Bezout. Apa itu? Secara definisi, untuk dua bilangan bulat A dan B, jadi bisa kita tuliskan AX tambah BY sama dengan GCD AB. Dengan X itu ya bilangan bulat juga gitu. Jadi Bezout itu seperti ini. Jadi bentuk linear ya dari AX tambah BY itu sama dengan GCD AB ya. Nanti kita akan lihat penerapannya. Sini contoh ya, misalkan ambil A itu 7, B itu 26. Maka kita akan nanti temukan bentuknya menjadi seperti ini. 1 sama dengan 3 kali 26 minus 11 kali 7 ya. Atau minus 11 kali 7 tambah 3 kali 26 ya. Hanya dibalik gitu biar mudah dibaca. Itu sama dengan 1. Oke. Nah, maknanya apa? GCD dari dua bilangan bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari mereka ya. Jadi GCD-nya tadi ini, GCD-nya tentu diambil dari 7 dan 26 juga ya. Dari A dan B. Oke. Sekarang yang berikutnya, apa hubungan antara tadi yang kita sudah bahas, Bezout dan modular inverse? Nah, jika ya AX tambah MY itu sama dengan 1, maka AX ekuivalen 1 pada mod M. Jadi kalau ya secara Bezout ya bisa kita buat ya, bisa kita dapatkan nilai X dan Y-nya ya pada bentuk AX tambah MY sama dengan 1, maka bisa dipastikan AX itu adalah ekuivalen dengan 1 pada modul M gitu ya. Kenapa? Karena MY
itu ekuivalen 0 pada mod M. Karena bagaimanapun di situ ada M, sedangkan modnya juga M ya. Nah, ketika M kali Y, ketika M mod M, ya, bisa kita pastikan ekuivalennya adalah 0 ya. Karena tidak ada yang tersisa dari pembagian M terhadap M. Ataupun M kali angka tertentu, kemudian dibagi lagi dengan M. Itu pasti tidak ada yang tersisa. Sehingga ekuivalennya itu sama dengan 0. Dan kesimpulannya X adalah modular inverse dari A modul M. Jadi kalau secara bahasa kita bisa definisikan base out itu seperti cara kita membongkar angka jadi kombinasi, sedangkan modular inverse itu adalah hasil dari kombinasi itu yang bekerja di modulonya. Nah, gambaran sederhananya seperti ini. Jadi secara konsep ya, situ ada ya, modular inverse itu berarti secara makna kebalikan dalam modulo. Kemudian base out identity itu secara makna itu berarti kombinasi linear, itu sama dengan GCD-nya. Kemudian extended Euclidean itu adalah cara menemukan nanti nilai X dan Y-nya. Nah, ini sangat penting ya, karena ini semua akan dipakai pada RSA encryption ya, kemudian blockchain dan digital signature. Nah, secara ringkas, jadi modular inverse itu ya A inverse atau A pangkat minus 1 mod M, dia ada ya, nilai modular inverse ini ada jika GCD-nya itu GCD dari A dan M itu sama dengan 1 ya. Nah, didapat dari base out AX tambah MY sama dengan 1 ya. Maka X nya itu sama dengan inverse. Oke, kita akan berlatih tentang teori tadi ya, tentang teori ini untuk mendapatkan modular inverse ya. Nah, ini soal kita ingin mencari modular inverse atau X dari 7 mod 26 yang ekuivalennya itu 1 ya. Maka kita ingin mencari dulu ini 7x ekuivalen 1 mod 26. Di sini artinya kita ingin cari X dulu ya, sehingga nanti 7x mod 26 itu benar sama dengan 1. Ini disebut sebagai modular inverse dari 7 modulo 26. Jadi yang pertama kita ubah dulu ke bentuk 7x tambah 26 Y sama dengan 1 ya. Kenapa? Karena ini adalah bentuk base out identity dan bisa diselesaikan dengan extended Euclidean algorithm. Nah, 7x plus 26y sama dengan 1. Dengan cara Euclidean algoritma nanti kita akan bisa mendapatkan GCD-nya ya. GCD-nya. Kita cari dulu GCD-nya ya. Itu ada 7 dan 26. Nah, GCD dari 7 dan 26 atau FPB-nya berarti itu ya 26 ya, kemudian dibagi 7 ya, berapa yang paling dekat. Di sini dalam hal ini 3 ya, 3 kali 7 ya 21, masih tersisa 5, berarti situ plus 5 ya. Kemudian di bawahnya berarti 7 sama dengan 7 dibagi 5 ya, berapa yang paling mendekati 1 ya.
1 kali 5, 5, sisanya 2 gitu. Dan seterusnya sampai ternyata GCD-nya adalah 1. Nah, ketika kita dapat GCD-nya itu sama dengan 1, jadi sini kalau kita lihat syaratnya itu kan supaya bisa dapat modul inverse, itu GCD-nya itu harus 1 ya ini. GCD dari A dan M-nya itu harus 1. Dan ternyata benar. Ini setelah kita cek GCD-nya benar, nilainya 1. Nah, sekarang kita lakukan back substitusi ya. Kenapa kita ingin melakukan back substitusi ini? Kita ingin melihat berapa nanti nilai X dan Y-nya ya. Nilai X dan Y-nya. Jadi kita untuk mendapatkan nilai tersebut, kita melakukan back substitusi dari langkah pertama itu, Euclidean algoritma. Nah, kita balik di situ 1 ya, sama dengan 5 minus 2 kali 2. Kemudian 2 di situ berarti 7 minus 5 kali 1 ya. Nah, kita substitusi, berarti 2 bisa kita substitusi ke persamaan yang pertama ya. 1 sama dengan 5 minus 2 kali 2 ya. Maka kita bisa substitusi, kita masukkan ke sini. Berapa nih? 2-nya itu adalah 7 minus 5 ya. 7 minus 5. Kita masukkan 2 kali 7 minus 5 di situ. Dan hasilnya berarti 7 kurang 5 itu kita kali ya. 5 minus 2 kali 7, kemudian minus 2 kali minus 5 itu plus ya. Sehingga menjadi plus 2 kali 5. Nah, yang di bawah ini. Nah, setelah itu kita akan dapatkan hasilnya 3 kali 5 minus 2 kali 7 ya. Dari mana? Nah, dari sini. Ini kan 2 ada minus 2 kali 7, kemudian ada 5 plus 2 kali 5. Jadi 5 plus 2 kali 5 itu 15 ya. Yang 15 itu adalah perkalian antara 3 dan 5. Sehingga di sini kita bisa tulis 3 kali 5 minus 2 kali 7. Kita ingin mempertahankan tetap ada 5 dan 7-nya. Kenapa? Karena itu yang mau nanti kita cari pasangannya untuk mengembalikan ke dalam bentuk persamaan linear yang pertama ini ya. 7x tambah 26y. Nah, kenapa 7 tetap kita pertahankan nilainya, angkanya di situ? Karena itu akan ada nanti pasangannya 7 kali angka tertentu itu yang nanti kita simpulkan itu adalah nilai x-nya. Nah, kenapa 5 masih tetap kita pertahankan di sini ya, menjadi 3 kali 5 di sini? Karena nanti 5 ini kita substitusi dari yang kita butuhkan dari sini yang terakhir. 5 ini kita substitusi dari sini. Ya, jadi nanti di sini adalah 5 sama dengan 26 minus 7 kali 3. Gitu ya. Dan ini kita akan substitusi ke angka 5 ini. Jadi menjadi seperti ini ya. Menjadi seperti yang di bawah ini. Setelah disubstitusi ya, 5-nya kita masukkan 26 minus 7 kali 3 itu. Ya, 26 minus 7 kali 3 ya. Dari sini ya, angka 5 ini kita ganti dengan nilai ini. Nah, sehingga menjadi yang ini ya. Nah, kemudian kita kalikan ya, 3 kali 26 tetap, kemudian 3 kali minus
7 kali 3 berarti sama dengan minus 9 kali 7 ya. Nah, ini ada angka 7-nya, kita tetap pertahankan. Kemudian yang terakhir tetap minus 2 kali 7. Nah, setelah itu kita apakan? Di sini ada 7 ya, ada 7, di sini ada 7, di sini ada 7 juga. Berarti bisa kita keluarkan menjadi 7 dikali dengan minus 9 minus 2. Ya kan? Minus 9 minus 2 itu minus 11. Nah, sehingga didapat angka yang ini ya. Yang ini. Okay. Minus 11 kali 7 kan minus ya, menjadi yang di bawah ini ya, minus 11 kali 7. Oke, ini mendekati ya. Mendekati dengan bentuk persamaan linear kita ya, 7x plus 26y. Di sini kita juga dapat 3 kali 26 minus 11 kali 7 sama dengan 1. Nah, koefisien 7 berarti adalah 11 ya, minus 11 ya. X-nya itu minus 11. Namun minus 11 ini adalah belum kita masukkan dalam modul 26. Nah, sehingga ketika kita masukkan minus 11 ini, hasilnya adalah ekuivalen 15 ya. Dari mana? Kan X-nya itu minus 11. Kalau minus 11 kita minus 11 ya, mod 26, maka kita akan mencari berapa dibagi 26 sama dengan minus 11 kan. Minus 11 bagi 26 gitu. Minus 11 bagi 26 yang paling mendekati ya minus 1 gitu. Ya kan? Minus 1 kali minus 11 itu kan 11 ya. Ya. Kemudian selisih antara 11 dan 26 itu masih ada selisih 15 ya. Gitu. Atau bisa juga kita, jadi minus 11 nya itu A ya, kemudian kalau 15 nya itu B ya, jadi kan kalau secara persamaan A B gitu ya, mod M ya, seperti ini. Jadi kalau kita bisa mengkondisikan M itu membagi A minus B, maka benar, berarti koefisiennya itu adalah koefisien dari minus 11 mod 26 itu adalah ekuivalennya ya, ekuivalennya itu adalah 15. Nah, di sini kalau kita kurangi A-nya itu kan minus 11 kurang 15 berarti minus 26. Nah, M-nya itu 26. Kalau M dibagi dengan minus 26, habis tidak? Ya habis ya. Karena kalau dibagi kan dikali dengan minus 1 ya. Dikali dengan minus 1 maka hasilnya adalah 26 ya. Ketika M dibagi dengan minus 26. Jadi sesuai dan bisa kita simpulkan berarti X-nya itu adalah 15. Nah, kita verifikasi ya. Jadi kalau X-nya 15 berarti 7 kali 15 itu 105. Nah, 105 mod 26 itu adalah 1. Nah, jadi kalau 105 bagi 26 yang paling mendekati berapa? 2 ya.
2 kali 105 itu kan berapa? Perkalian 26 ya. Perkalian 26 ya. 105 bagi 26. Yang paling mendekati berapa? 4 kali 26 ya. 4 kali 26 tuh 104 ya. Maka sisa 1 ya. Berarti X-nya 15 itu adalah benar ya. Dan bisa kita simpulkan berarti inverse-nya, modular inverse-nya itu adalah berapa tadi? 15 ya, 15. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke tahap simulasi ya, simulasi RSA. Reverse Samir Adleman ya, singkatan dari RSA. Nah, ini kita mulai masuk ke simulasi bagaimana membuat sebuah kripto ya, kriptograf ya, membuat sebuah public key dan private key ya, untuk membuat enkripsi data ya, maupun ketika nanti kita coba uji dengan deskripsi data tersebut ya. Nah, di sini contoh kita pilih dua bilangan prima ya. Kita ambil yang kecil dulu ya biar mudah. Misalkan angka prima ada 2 P dan Q, yaitu 5 dan 11. Selanjutnya adalah kita hitung N-nya gitu ya. N-nya itu cara hitungnya adalah dikalikan bilangan prima tersebut ya, P kali Q itu adalah 55. Jadi N-nya adalah 55. Nah, ini nanti jadi bagian dari public key-nya. Selanjutnya kita hitung Euler-Tochian-nya ya, atau Pn ya. Pn-nya itu cara mencarinya adalah itu P minus 1 kali Q minus 1. Hasilnya adalah 40 ya. Nah, setelah itu kita pilih E-nya atau public eksponennya. Nah, syaratnya itu adalah GCD dari E dan 40 tadi ya, dari Euler-Tochian-nya. Itu harus sama dengan 1. Maka E-nya kita coba pilih 3. Kita coba pilih 3. Dan FPB dari 3 dan 40 itu adalah 1 ya. Jadi kita bisa hitung FPB dari 3 dan 40 itu sama dengan 1. Selanjutnya kita cari D atau private key-nya ya. Nah, kita cari D sehingga E kali D itu ekuivalen dengan 1 pada modul 40 ya. Jadi E kali D ekuivalen 1 pada modul 40. Artinya 3 dikali D itu ekuivalen dengan 1 pada mod 40. Nah, kita cari D-nya. Gimana cari D-nya? Nah, kita coba-coba ya, bisa dengan cara coba-coba dulu ya. Cari D-nya berarti misalkan 27 ya. D-nya itu 27 misalkan. Kalau kita kalikan dengan 3 kali 27 itu 81 ya. 81 mod 40 itu hasilnya adalah 1 ya. Jadi D bisa kita gunakan, angkanya adalah 27. Jadi cara coba-coba ini berarti kita sudah ini ya, dengan syarat kita sudah familiar dengan perkalian ya, supaya cepat. Nah, sehingga key hasilnya itu yang pertama kita sudah mendapat public key-nya yaitu EN
itu 355 dan private key-nya itu adalah DN 27 dan 55. Nah, public key itu artinya kunci yang bisa diakses oleh semua orang ya. 3 dan 55. Itu kuncinya. Tetapi untuk private-nya yang rahasia ya, yang hanya dimiliki oleh orang yang membuat enkripsi ini, dia hanya diketahui secara private oleh pembuatnya, tidak diketahui oleh publik. Karena kalau diketahui, maka dengan mudah orang bisa mendeskripsi ya data tersebut. Jadi private key-nya itu adalah DN ya, 27 dan 55 tadi. Nilai D dan nilai N-nya. Oke. Nah, kita coba hasil tadi ya, hasil dari yang kita sudah peroleh ya, ada E-nya kita sudah dapat. E-nya itu berapa tadi? 3, D-nya itu 27, N-nya itu 55. Maka kita coba menenkripsi sebuah pesan ya, misalkan pesannya itu M sama dengan 7 ya. 7. Nah, rumus enkripsi itu katakanlah C itu sama dengan M pangkat E mod N. Nah, M-nya tadi berapa? 7. Kemudian E-nya kita masukkan tadi public key-nya itu adalah 3 mod 55 ya. 7 pangkat 3 itu 343 ya. 343 mod 55 itu sama dengan 13. Oke. Sehingga ciphertext-nya itu adalah 13. Jadi kalau kita masukkan angka 7, maka nanti ciphertext-nya itu muncul 13. Oke. Dan kita bisa melakukan kebalikannya yang kita definisikan dengan dekripsi, membuat deskripsi pesan yang sudah keluar ini, yang C-nya ini kita ingin menguji apakah dengan menggunakan private key kita bisa mengembalikan nilai 13 ini menjadi nilai 7 ya. Nah, rumusnya adalah C pangkat D mod N. C-nya tadi 13 ya. D-nya itu kita tahu private key-nya itu 27 dan N-nya itu 55. Nah, jadi 13 pangkat 27 mod 55. Jadi kita bisa melakukan cara cepat ya untuk menyelesaikan ini dengan cara kita menyederhanakan pangkatnya ya. Pangkat 27 itu sama dengan pangkat 16 dikali dengan pangkat 8 dikali dengan pangkat 2 dikali dengan pangkat 1. Atau bisa juga kita angka 27 ini bisa juga pangkat 16 ditambah pangkat 8 ditambah pangkat 3 ya. Jadi nanti 13 pangkat 16 kali 13 pangkat 8 kali 13 pangkat 2 kali 13. Atau bisa juga tadi kalau pangkat 3 berarti pangkat 2 dan pangkat 1-nya itu tidak ada ya. Jadi 13 pangkat 16 13 kali 13 pangkat 8 kali 13 pangkat 3. Nah, masing-masing hasilnya itu kita hitung modnya ya, mod 55-nya. Nah, jadi kita akan dapatkan hasil ya, kalau yang dicontoh ini mod berapa? 13 pangkat 16 itu hasil mod 55-nya ini. 13 pangkat 8 hasilnya yang ini. 13 pangkat 2 hasilnya yang ini. Dan 13 yang ini ya. Sehingga ketika itu dikali ya, ketika dia dikali 31 kali 36 itu 1116. Pada mod 55 itu hasilnya adalah 16 ya, hasilnya 16. Kemudian 16 ini dikali dengan 4
itu sama dengan 64. Nah, pada mod 55 itu hasilnya adalah 9. Lanjut 9 dikali dengan 13 yang terakhir ya. Dengan 13 hasilnya 117. Pada mod 55 hasilnya adalah 7. Oke. Jadi itu adalah hasil akhir. Dan terbukti ya, hasil akhirnya itu sama dengan 7 ya. Nah, kalau di awal tadi M-nya tuh yang kita input kan 7 ya. Nah, ini M-nya itu 7. Nah, kemudian kita lakukan enkripsi, hasilnya 13. Nah, kita balik dekripsi pesan tersebut, 13 menjadi 7 ya, kembali ke nilai input awal. Oke, seperti itu. Kenapa ini aman pada sistem keamanan ya? Kenapa dianggap aman? Karena orang akan mengalami kesulitan untuk memfaktorkan nilai n yang besar ya. Jadi kan n-nya diketahui itu tadi 55 ya. Kalau n-nya besar itu kita akan kesulitan mendapatkan memfaktorkan nilainya untuk mendapatkan nilai P dan Q. Nah, kalau orang bisa berhasil mendapatkan nilai P dan Q, maka dia akan bisa mendapatkan private key-nya. Tapi kalau n-nya besar, itu kecil kemungkinan untuk bisa dia mendapatkan nilai P dan Q-nya. Jadi sekian banyak hasil faktor ya pada nilai n tersebut. Jadi aman, jadi bisa kita anggap ini adalah aman ya, cara enkripsi, membuat sistem enkripsi data tersebut. Demikian pembahasan kita tentang teori bilangan dan kriptografi. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.